Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya telah bergabung dalam webinar kali ini. Mari akan kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Siva Siti Aulia, SPD MPD selaku narasumber. Yang kami hormati Ketua MGMP PPKN SMP Kabupaten Bantul, Bapak Yanuar Yudanawan SPD, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP MTS Kabupaten Bantul yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari Ibu narasumber kita yang luar biasa ini, meski dilaksanakan secara online. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Acara ini merupakan acara webinar Kurikulum Merdeka khusus bagi anggota MGMP PPKN SMP Kabupaten Bantul dengan tema Kiat Penyusunan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran atau KKTP Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan sambutan. Acara yang berikutnya acara inti, yang kelima diskusi atau tanya jawab, yang keenam lain-lain, yang ketujuh penutup. Bapak Ibu, mari kita buka acara webinar pagi ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, dimohon berdiri. Masih, andanya jadi Indonesia Raya merdeka merdeka, tanahku negeriku yang berdiri. Indonesia merdeka, Indonesia Raya merdeka, yang merdeka, Terima kasih Bapak Ibu, dimohon Bapak Ibu duduk kembali. Sesi acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua MGMP PPKN SMP Kabupaten Bantul,
Kepada Bapak Yanuar Yudarnawan SPD, kami persilakan. Cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, di mana webinar ini semoga nanti bisa menambah keilmuan kita, terutama di level PPK. Yang pertama kepada Ibu Syifa Siti Aulia SPD MPD yang kami hormati selaku narasumber webinar pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu panitia dan pengurus MGMP PPKN Kabupaten Bantul yang kami banggakan, dan tentunya peserta webinar pagi hari ini yang berbahagia. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktu untuk kegiatan MGMP PPKN ini. Semoga nanti kegiatan ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu semuanya, terutama kaitannya dengan lingkup kependidikan mata pelajaran PPKN menghadapi era kurikulum merdeka pada tahun ini. Bapak Ibu semuanya, perlu kita sampaikan bahwa kegiatan MGMP yang pertama adalah webinar, kemudian yang kedua nanti adalah workshop yang akan kita laksanakan di kemudian hari setelah nanti acara ini selesai. Besok kita akan umumkan untuk kegiatan selanjutnya. Dan Bapak Ibu semuanya, kita mohonkan untuk aktif untuk sesuatu yang memang belum bisa dipahami, nanti bisa Bapak Ibu bertanya kepada narasumber yang nantinya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu itu nanti juga tentunya akan menambah wawasan kita bersama di bidang keilmuan PPKN. Selanjutnya tidak perlu terlalu banyak saya memberikan sambutan. Saya akhiri dulu, banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yanuar yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu memasuki acara selanjutnya. Di acara inti nanti akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Fitri Yunimarwati SPD. Kepada Ibu Fitri, silakan memandu pada acara inti kali ini. Oke, terima kasih kepada saudara MC yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk membawakan webinar pada pagi hari ini. Mohon izin Ibu Syifa Siti Aulia untuk membacakan CV terlebih dahulu. Ibu Syifa Siti Aulia SPD MPD dilahirkan di Garut 26 Agustus 1989. Pendidikan S1 jurusan PKN tahun 2011, S2 Master Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2015, dan sampai sekarang masih menjadi dosen program studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan sekaligus dosen PPG Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Langsung mawon nggih Ibu Syifa Siti Aulia. Sesi yang pertama yaitu pemaparan dari narasumber. Mohon untuk memberikan pemaparan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Syifa Siti Aulia. Oke, terima kasih Ibu Fitri nggih. Ibu Fitri, Bu. Oke, Bu Fitri nggih. Terima kasih banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah
Karena rahmatnya, karena hidayahnya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ketua MGMP Bantul nggih Pak Yanuar Yudanawan SPD dan Bapak Ibu panitia dan pengurus MGMP Bantul. Senang sekali hari ini saya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya hari ini terkait dengan kurikulum merdeka ya. Nah, walaupun nanti kita tidak akan tahu apakah kita akan tetap kurikulum merdeka dan menjadi orang merdeka atau tidak, karena nanti hari Rabu Bapak Ibu akan memilih pemimpin yang baru juga. Nah, mudah-mudahan walaupun demikian Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan ya ke mahasiswa saya, terus juga ke Bapak Ibu yang di PPG. Kebetulan saya juga ngajar di PPG, saya sampaikan mau kurikulum berubah seperti apapun itu tidak akan merubah apapun yang terjadi pada guru. Yang intinya guru itu satu, punya tanggung jawab adalah untuk mengantarkan generasi kita menjadi generasi yang lebih baik gitu ya. Jadi apapun itu tentunya tidak kita tetap punya tanggung jawab yang besar untuk mengantarkan peserta didik kita menjadi lebih baik. Itu. Tadi Bu Fitri sudah menyampaikan CV saya, Bapak Ibu. Nama saya Syifa Siti Aulia. Kebetulan tadi disampaikan saya lahir di Garut, Jawa Barat. Ya, jadi saya asli Sunda Bapak Ibu. Saya asli Sunda, saya lahir di Garut, Jawa Barat, kemudian S1 dan S2 saya di Bandung. Jadi saya memang Sunda asli, jadi S1, S2 saya di Bandung, terus kemudian saya ke Jogja pindah tahun 2015 itu ikut suami saya kebetulan juga dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, UNY PKN juga. Jadi sama-sama ketemu jodohnya di PKN. Terus kemudian sekarang saya tinggal juga di Bantul. Saya tinggal di Banguntapan di Wirokerten gitu Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa sharing. Saya kemarin itu saya kebetulan mengantarkan PPG Prajabatan ke sekolah di sekitaran Bantul ya, di SMA Pleret itu. Tapi tadi barusan pagi ini juga saya mengantarkan ke SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta untuk PPG Prajabatan. Jadi saya senang sekali ya Bapak Ibu bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan banyak diskusi, karena memang kalau misalnya terkait dengan KKTP ini, terus kemudian kurikulum merdeka ini, semua bahan, semua media dan sebagainya itu semua ada di internet ya. Kalau Bapak Ibu searching itu pasti muncul. Hanya saja mau atau tidaknya kemudian kita membaca dan kemudian mengeksplor semuanya itu. Ya, izin saya share terlebih dahulu. Oke. Ya. Jadi hari ini saya diberikan kesempatan untuk diskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya ingin tanya dulu deh supaya kita komunikatif ya, karena kita diskusi. Bapak Ibu, siapa yang sudah mulai atau misalnya berkenalan dengan istilah KKTP ini atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Bapak Ibu boleh tuliskan di chat. Siapa kira-kira di sini Bapak Ibu yang sudah berkenalan atau sudah mencoba membuat? Boleh di chat sudah gitu, atau misalnya boleh raise hand juga boleh, angkat tangannya supaya saya bisa tahu dulu. Kira-kira di sini Bapak Ibu ada yang sudah mencoba untuk membuat KKTP tersebut? Boleh raise hand atau boleh di chat sebelum kita mulai ya.
Belum ada yang chat, berarti belum ada? Oke, sudah. Bu Oktavianti, Ria Utami. Oke, Bu Oktavianti. Ini apa namanya, isi daftar hadir atau atau mau apa namanya menyampaikan kalau sudah pernah? Boleh raise hand Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah pernah? Supaya nanti saya bisa tahu seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Oke. Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, kalau misalnya dulu istilahnya itu kriteria ketuntasan minimal atau KKM gitu ya. Bu Eni Astuti, oke. Nah, dulu tuh istilahnya KKM. Saya sempat ngajar di SMP juga, saya pernah Bapak Ibu, saya ngajar di SMK juga pernah, dan kemudian ada hal yang menarik ketika kita menentukan kriteria ketuntasan minimal ini ya, atau yang disingkat dengan KKM gitu. Yang banyak kelirunya yang kemudian kita lakukan, termasuk saya adalah pelaku utamanya Bapak Ibu. Apa itu? Nah, kita mengira-ngira. Nah, ya kan? Nah, sekarang saya nggak perlu nanya deh Bapak Ibu, silahkan apa namanya bertanya pada diri sendiri. KKM-nya kira-kira berapa? Ah, kayaknya sekolah saya cukup deh 7 gitu. Atau sekolah saya cukup deh 79 gitu ya. Atau sekolah saya kira-kira agak tinggi lah 82 gitu atau 83. Nah, dulu itu yang kita lakukan Bapak Ibu ya, termasuk saya pelaku utamanya gitu ya. Nah, kita mengira-ngira KKM itu. KKM itu punya ciri-ciri. 4 ciri ini yang kemudian di apa namanya di indikatornya sehingga berubahlah menjadi KKTP sekarang yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi KKM dulu itu indikator tuntas itu bentuknya angka. Itu tadi yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Jadi biasanya kita yang mengira-ngira itu 78 gitu ya, 80 atau 82 gitu ya. Nah, itu KKM. Terus kemudian tidak ada penjelasan di KKM itu, tidak ada deskripsinya. Gitu ya, tidak ada deskripsinya, tidak ada penjelasannya untuk KKM itu. Pokoknya ya tadi itu sampai ke 70, misalnya kita sudah standarkan 82, siswa itu kalau dikasih tes harus sampai ke angka itu, gitu ya. Terus kemudian yang kita lakukan, jika peserta didik tidak mencapai indikator tuntas, maka yang kita lakukan adalah melakukan remedi, ya istilahnya atau remedial untuk mencapai angka indikator itu. Nah, itu yang biasanya dilakukan. Terus kemudian KKM itu cenderung meratakan kemampuan peserta didik gitu ya. Pokoknya nilainya ya standarnya tadi 82, pokoknya semua siswa itu dengan bentuk seperti apapun itu harus sampai di standar itu. Kalau nggak sampai remedi. Nah, itu ya. Itulah yang kemudian Bapak Ibu menjadi ditinjau gitu ya, ditinjau ulang. Kira-kira ini sesuai tidak dengan kurikulum Merdeka yang kemudian dikembangkan, gitu ya. Jadi perubahan menjadi KKTP itu istilahnya seperti itu. Ya, jadi kemudian akhirnya, nah, di kurikulum Merdeka itu muncullah istilah ini Bapak Ibu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah membaca, ada buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, panduan pembelajaran dan asesmen, di sana dituliskan tentang apa saja yang perlu guru lakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran, gitu ya. Apa saja yang perlu guru lakukan untuk kemudian melakukan proses pembelajaran itu. Nah, KKTP ini isinya itu yang pertama dia berbentuknya deskripsi. Beda dengan KKM tadi yang bentuknya angka, gitu ya. Nah, kalau KKTP ini nanti bentuknya deskripsi.
yang kemudian di deskripsi itu menampilkan kompetensi apa yang sudah dicapai oleh peserta didik. Gitu. Kemudian si deskripsi ini dasarnya apa? Dasarnya adalah tujuan pembelajaran. Sayangnya, satu lagi yang kekeliruan yang sering dilakukan oleh saya sebagai seorang guru ketika menyusun tujuan pembelajaran. Ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, biasanya kita itu kurang konkret, gitu ya, kurang konkret atau tidak jelas apa yang mau kita ukur. Gitu. Misalnya saya contohkan, peserta didik dapat menganalisis pengertian hak asasi manusia, misalnya ya. Kita pengen cepat, pokoknya tujuannya begitu. Peserta didik dapat menganalisis pengertian hak asasi manusia. Kenapa saya katakan itu kurang konkret? Karena di sana tidak ditampilkan pengertian hak asasi manusia yang bagaimana yang akan dianalisis oleh peserta didik itu. Saya contohkan itu ya. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita membuat tujuan pembelajaran, kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita membuat tidak konkret atau tidak jelas apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Dan ketika kita membuat tujuan pembelajaran yang tidak konkret atau tidak jelas itu, efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya adalah kemudian kita akhirnya tidak jelas asesmen yang digunakannya juga. Biasanya ujung-ujungnya ulangan istilahnya. Gitu ya, ulangan gitu ya, ulangan harian, dites gitu ya. Karena apa? Karena tujuannya tidak konkret. Nah, Bapak Ibu, dalam KKTP nanti kita akan pelajari sama-sama. Di sana ada 3 pendekatan utama yang bisa kita lakukan untuk menyusun KKTP ini. Ada deskripsi, ada rubrik, ada interval nilai atau skala. Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam 3 pendekatan ini, Bapak Ibu nanti akan saya di materi ini juga akan nanti saya sampaikan terkait dengan teknik-tekniknya yang kemudian sudah ada di dalam panduan. Gitu ya. Jadi KKTP ini memudahkan guru untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Nah, dalam yang keempat, di sini dijelaskan bahwa dalam kriteria KKTP ini disarankan menggunakan deskripsi. Gitu ya. Jadi di KKTP ini disarankan kita menggunakan deskripsi. Saya perbesar ya. Maksudnya tidak. Nah, jadi tidak disarankan menggunakan nilai mutlak. Ya, jadi ini ya nomor 4 ini. Jadi tidak KKTP itu tidak ada angka 70, 80, 85. Kalaupun kita mau menggunakan angka itu harus dalam interval. Karena salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan di KKTP ini adalah pendekatan tadi ya, skala interval. Deskripsi tentang perkembangan peserta didik menjadi lebih terukur dan personal sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu ya. Jadi karena bentuknya tadi KKTP ini deskripsi, maka kita dapat melihat peserta didik itu satu persatu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kemudian guru kembangkan itu untuk melihat apakah kemampuan peserta didik itu sudah sampai di tahap yang mana. Jadi satu persatu. Jika ada peserta didik yang mencapai nilai yang sama, misalnya ya di interval yang sama, mungkin akan tetapi nanti deskripsinya bisa jadi berbeda. Gitu ya. Jadi kalau nilainya di interval yang sama, pasti deskripsinya kemungkinan berbeda. Gitu ya. Penjelasannya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, progres, dan area perkembangan peserta didik. Terus kemudian yang terakhir, jika peserta didik tidak mencapai indikator tuntas, maka dilakukan refleksi dan evaluasi. Jadi
Kalau misalnya dia tidak mencapai atau peserta didik itu tidak tuntas, tidak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun oleh guru, maka yang dilakukan adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi tidak remedi gitu, ngulang lagi soalnya gitu ya. Nah, itu kesalahan yang sering kita lakukan di dalam proses melihat asesmen yang kita lakukan. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu yang kemudian lahirnya KKTP ini gitu ya, diawali dengan identifikasi KKM yang prosesnya demikian. Oke. Saya lanjutkan kembali ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misal saya yakin Bapak Ibu sudah membaca buku tentang panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini Bapak Ibu wajib harus mempelajari ini. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu di dalam buku ini, saya bukakan bukunya ya, supaya nanti Bapak Ibu, nah ini ya, nampaknya Bapak Ibu semua sudah mengenali ya buku ini. Nanti buku inilah yang menjadi panduan Bapak Ibu untuk membuat KKTP tadi, terus kemudian dimulai dari penyusunan tujuan pembelajaran sampai dengan asesmen yang kemudian Bapak Ibu lakukan. Nah, ya buku ini wajib Bapak Ibu baca. Nah, linknya sudah saya simpan di materi yang saya berikan di sini. Jadi di buku itu Bapak Ibu di sana dituliskan bagaimana kemudian kita gitu ya sebagai bagian dari satuan pendidikan itu pasti menyusun modul ajar yang berbeda-beda. Acuan atau alur tujuan tujuan pembelajaran indikatornya yang berbeda-beda. Gitu ya. Makanya tentunya Bapak Ibu, kalau saya melihat ya nanti bisa Bapak Ibu diskusikan fungsinya MGMP nanti justru sebagai ruang-ruang diskusi untuk kemudian kita bisa menganalisis capaian pembelajaran yang sudah ada, elemen-elemen di setiap fase yang sudah ada itu, untuk kemudian kita analisis apa yang bisa kita lakukan di proses pembelajarannya. Nah, jadi MGMP itu punya ruang untuk itu. Karena Bapak Ibu tetap yang namanya modul ajar, yang namanya tujuan pembelajaran itu dikembangkan oleh pendidik di satuan pendidikannya masing-masing. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang persepsi yang kelirunya apa? Misalnya, modul ajar sudah dibuatkan oleh MGMP misalnya ya, tapi kemudian tidak melihat kondisi asesmen diagnostik awal dari peserta didik. Bapak Ibu, saya yakin satu Kabupaten Bantul dengan beberapa sekolah ini tadi disampaikan oleh Bu MC itu yang daftar hampir 90-an itu pasti punya bentuk sekolah atau peserta didik yang memang itu berbeda-beda gitu ya karakteristiknya gitu. Makanya kenapa kemudian nanti tujuan pembelajaran itu harus tetap disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing gitu. Nah, di buku panduan tadi yang saya perlihatkan itu, di situ ada bagaimana cara kita menentukan tujuan, aktivitas, sampai asesmen yang kemudian bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Bapak Ibu, saya sambil pakai 2 perangkat ini supaya ini terlihat. Terus kemudian Bapak Ibu, dari mana kita membuat KKTP ini? Nah, KKTP ini diturunkan dari tujuan pembelajaran, indikator asesmen di tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah, tadi ya, tujuan pembelajaran itu bisa dibuat
oleh guru ketika guru sudah memahami capaian pembelajarannya. Ada di buku ini di halaman, kita buka saja ya Bapak Ibu. Ini tuh kalau misalnya Bapak Ibu lihat di buku panduan ini, di sini ada bagaimana caranya memahami capaian pembelajaran untuk kemudian dianalisis tujuannya apa yang akan kemudian Bapak Ibu lakukan. Sebentar, coba saya nanti Bapak Ibu di buku ini nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana caranya menentukan, nah ini kan, memahami capaian pembelajaran, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, bagaimana menyusun alur dan merencanakan pembelajaran serta asesmennya ini. Nah, disinilah yang kemudian KKTP itu ada. Gitu ya, kriteria itu akan ada ketika kita sudah bisa menyusun ini. Masalahnya sekarang adalah kemampuan kita di tahap ini nih. Nah, makanya MGMP itu kemudian punya peran untuk menganalisis, memahami CP yang sudah ada dengan elemen-elemen yang sudah ada itu, untuk kemudian mengarahkan Bapak Ibu guru semua membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya. Nah, ini yang kemudian nanti tentunya harus ditindaklanjuti di kegiatan berikutnya. Terus Bapak Ibu, kita lihat bahwa jadi tadi KKTP itu diturunkan dari indikator asesmennya. Makanya nanti saya berikan contoh juga bagaimana caranya membuat tujuan pembelajaran yang tadi saya sampaikan harus konkret tadi gitu ya. Harus jelas, terlihat, terukur gitu. Nah, apa fungsinya KKTP ini? Jadi fungsinya bukan untuk menentukan bahwa peserta didik kita itu ada di angka berapa, tidak hanya sampai di titik itu, tapi KKTP ini berfungsi untuk kita bisa merefleksikan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu nantinya Bapak Ibu bisa merefleksi, oh ternyata kemampuan peserta didik saya ini ada di tahapan yang mana, ada di proses yang mana, sampai mana gitu. Apakah sudah sampai mahir atau misalnya ada di hanya tuntas atau justru tidak memahami apa yang kemudian menjadi tujuan di dalam proses pembelajaran kita. Fungsinya KKTP itu begitu. Jadi kalau dulu KKM itu kan hanya untuk menentukan bahwa oh peserta didik itu lulus gitu ya. Kalau nggak lulus remedi gitu kan. Hanya itu. Tapi kalau di KKTP tidak. Nanti kita bisa merefleksi ternyata peserta didik kita itu kita sadari punya kemampuan yang berbeda-beda dalam prosesnya mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Gitu. Nanti saya contohkan. Terus kemudian, nah tadi keywordnya Bapak Ibu semuanya, kata kunci utamanya adalah kita sebagai seorang guru itu harus mampu membuat tujuan pembelajaran yang di dalamnya itu sudah mengandung tiga aspek utama. Baik itu di sisi pengetahuan, keterampilannya, dan sikapnya. Gitu ya. Jadi sudah ada CP-nya, kita analisis CP-nya. CP-nya itu kemudian dianalisis, kita buat tujuan pembelajarannya. Di tujuannya itu harus ada aspek-aspek ini. Pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya. Itu harus jelas. Ada gitu ya di dalam tujuan pembelajaran itu. Apa saja yang harus ada di dalam rumusan tujuan pembelajaran? Kalau misalnya di kognitif itu mengingat, memahami gitu ya. Ada pengetahuan,
yang sifatnya faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ada perilaku, gitu ya. Dia bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, gitu ya. 4C. Nah, ini adalah perilaku yang kemudian harus ada di dalam tujuan pembelajaran. Selain itu, di kurikulum Merdeka sekarang, kita kemudian diamanahi dengan konsep profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada konsep berimannya, berkebinekaan globalnya, gotong royong, kreatifnya, bernalar kritisnya, mandirinya. Tujuan pembelajaran itu tentunya harus mencakup aspek-aspek yang kemudian ada di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat ya, kita pahami dulu capaian pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu di mana kita bisa melihat capaian pembelajaran mata pelajaran kita. Nah, linknya sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung ke fase SMP itu ada di sini. Nah, ada di fase D. Nanti di sini sudah termuat capaian pembelajaran setiap elemennya. Kita ada 4 elemen utama. Nah, kemudian nanti ada capaian pembelajarannya. Nah, ini ya kalau SMP ini. Nah, SMP. Menganalisis kronologis lahirnya Pancasila, mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengenal Pancasila sebagai ideologi, terus kemudian mengidentifikasi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, melaksanakan nilai-nilai Pancasila, mengidentifikasi kontribusi Pancasila dalam menyelesaikan persoalan lokal dan global. Lalu kemudian di elemen yang Undang-Undang Dasar, di sini nanti ada materi-materinya. Bapak Ibu ketika menganalisis setiap fase ini, Bapak Ibu bisa melihat oh kira-kira materinya itu apa saja. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa dilihat kan. Kalau misalnya ada gitu kan, ini sudah pasti kompetensi yang akan dicapai atau yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Berarti ini kan materinya. Kronologis lahirnya Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terus kemudian bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara, implementasi Pancasila. Nah, ini materi-materinya. Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi materi dari setiap fase yang kemudian setiap elemen yang ada itu. Nah, terus kemudian berikutnya nanti baru kita bisa mengidentifikasi capaian pembelajaran di setiap setiap elemennya. Nah, kalau misalnya elemen yang D ini elemen yang Pancasila dan di fase yang D Bapak Ibu bisa melihat di sini. Gitu. Nah, itu fungsinya MGMP nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi bagaimana caranya memecah gitu ya setiap elemen di fase D ini menjadi materi-materinya apa saja gitu ya. Terus kemudian setelah materinya apa saja, kompetensinya apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Baru nanti tujuannya itu dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri. Guru sendiri di setiap satuan pendidikan itu disesuaikan dengan yang ada di sini. Gitu. Oke, saya bukakan contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pasti sudah melihat atau pernah masuk ke akun Merdeka Belajar. Di sana sudah ada contoh rumusan dari tujuan pembelajaran itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di sini contohnya dari tujuan pembelajaran yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Saya perlihatkan saja ya contohnya, mudah-mudahan ada yang fase. Nah, ini pas fase D. Nah, ini Bapak Ibu, ini capaian pembelajaran per elemennya sudah dipecah. Nah,
Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah ini, membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau ATP ini pecahan dari tujuan pembelajaran. Biasanya ATP ini nanti yang akan lebih konkret tadi, gitu ya, lebih jelas, lebih konkret, menggambarkan dari tujuan pembelajaran tadi. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya download langsung di sini. Oke. Nah, terus berikutnya, kenapa saya ke situ? Walaupun sebenarnya Bapak Ibu pernah gitu, kalau itu tujuan sudah Bu Siva, saya pernah dapat materi tuh tentang itu. Tapi ini, tujuan ini akan berpengaruh besar terhadap KKTP yang nanti Bapak Ibu susun. Gitu. Jadi kalau tujuan dalam menguraikan tujuan pembelajarannya belum tepat, gitu ya, belum kemudian kita berkoordinasi dengan baik, terutama di setiap satuan pendidikan, itu nanti akan berpengaruh besar ke KKTP-nya. Misalnya saya contohkan begini ya Bapak Ibu, di satu sekolah misalnya ada 2 atau 3 guru PKN, saya contohkan misalnya. Nah, 2 atau 3 guru PKN ini harus berkoordinasi untuk menentukan KKTP tadi dengan melihat tujuan pembelajaran yang memang sudah disusun sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi dari peserta didik. Itu makanya kalau misalnya di awalnya belum gitu ya, belum sampai di titik itu nanti ketika menyusun KKTP-nya agak sulit. Nanti setiap guru punya standarnya masing-masing yang tentunya itu akan menyulitkan kita untuk melakukan evaluasi terhadap proses belajar yang ada di satuan pendidikan kita. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian kalau ini ada 3 elemen. Kalau dulu di kurikulum 13, nah Bapak Ibu tahu ya, dulu ada A, B, C, D gitu ya. Komponen tujuan pembelajaran itu ada audience, behavior, condition, and degree gitu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran itu sebenarnya sama aja gitu ya. Dia harus ada kompetensinya, terus kemudian harus ada kontennya, dan harus ada variasinya. Nah, itu komponen tujuan pembelajaran yang harus dikembangkan di kurikulum Merdeka. Nah, kalau misalnya saya sandingkan saja ya, misalnya kalau di kurikulum 13 tadi ada behavior, itu sama dengan kompetensi yang ada di kurikulum Merdeka. Gitu ya. Terus kemudian kalau di kurikulum 13 kita mengembangkan dengan condition, itu sama dengan variasi. Gitu ya. Terus degree itu kontennya. Ya, konsepnya apa yang akan kita pahamkan kepada peserta didik selama proses pembelajaran itu. Nah, komponen ini harus dulu kemudian Bapak Ibu bisa susun sebelum kita bisa ke KKTP. Makanya kalau bicara KKTP itu pasti hubungannya tadi ya dengan menganalisis capaian sampai ke tujuannya gitu. Itu punya keterkaitan yang besar sekali. Nah, saya berikan contoh tujuan pembelajaran, Bapak Ibu kita diskusi ya, biar nggak saya terus yang ngomong. Saya buat contoh nih, Bapak Ibu, kalau di sini kita lihat kompetensinya apa ya? Nih di yang satu ini. Coba. Kalau langsung itu biasanya saya pengennya kalau misalnya langsung komunikasinya langsung itu biasanya langsung saya tunjuk, nanti Bapak Ibu langsung menyebutkan dapat hadiah gitu. Bolehlah dapat hadiah, nanti dari prodi diambil aja ke UAD boleh. Lantai 7 Bapak Ibu. Saya ada di lantai 7 sayap timur gedung yang ada di Ring Road. Nah, nanti saya kasihlah hadiah. Coba Bapak Ibu, kita lihat dulu tujuan pembelajaran ini. Karena tadi ya, sebelum ke KTP Bapak Ibu harus paham dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama ini menjelaskan rumusan dan isi Pancasila. Kompetensinya mana ya? Boleh raise hand yang mau menjawab. Boleh raise hand yang mau menjawab. Wah,
Nggak ada nih, jadinya saya ditinggal sendirian nih Bu Fitri. Oke, mudah-mudahan saya nggak ditinggal sendirian ya Bapak Ibu. Halo? Mudah-mudahan saya nggak ditinggal sendirian nih. Monggo Bapak Ibu, mumpung ada Bu Syifa dan Ibu narasumber, kita gunakan waktu sedemikian rupa ini untuk Oke. mengasah kemampuan kita, menambah wawasan kita. Monggo Bapak Ibu. Coba kalau di sini nih, di tujuan pembelajaran ini kompetensinya yang mana? Ada berapa kompetensi nih yang pertama ini? Ada 3 ya, Bapak Ibu. Nah, ada 3 kompetensi. Ada menjelaskan, ada membandingkan, dan ada menceritakan. Nah, ini 3 kompetensi di dalam satu tujuan pembelajaran. Kontennya apa? Nah, kontennya jelas di sini, ada rumusan dan isi Pancasila, ada kontennya ini rumusan dan isi Pancasila dari 3 tokoh pendiri bangsa. Itu kontennya. Nah, variasinya menggunakan kata-kata sendiri secara kritis. Itu variasinya. Gitu ya. Nah, dalam satu tujuan pembelajaran ini sudah mencangkup tadi, gitu ya, ada hal-hal tadi. Inilah yang nanti akan menjadi dasar dari KKTP tadi, Bapak Ibu. Kalau misalnya menjelaskan, ya kita buat rubrik penilaian yang kaitannya siswa mampu menjelaskan itu yang seperti apa. Nanti saya saya berikan contoh di bawah ada. Saya lihat dulu Bapak Ibu dalam menguraikan tujuannya. Membandingkan itu ya kita rubrik penilaiannya ya siswa itu mampu untuk membandingkan itu yang bagaimana. Misalnya membandingkan 2 dari 3 itu sudah dikatakan mahir misalnya ya. Atau membandingkan ketiga-tiganya kemudian menganalisis ketiga perbandingannya itu yaitu mahir. Tapi ada siswa yang hanya mampu menjelaskan, tapi tidak membandingkan, kan dia berarti belum mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Maka kita harus melakukan refleksi. Gitu ya, Bapak Ibu. Terus kemudian juga menceritakan, begitupun juga dengan menceritakan itu komponen menceritakannya itu seperti apa? Misalnya menceritakannya dengan lugas, terus menceritakan dengan kalimat yang memang runtut. Nah, itu perlu Bapak Ibu membuat KKTP itu sampai demikian Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ada 3 menjelaskan, membandingkan, menceritakan, nah 3 hal dari kompetensi itu harus ada di KKTP-nya. Kalau dulu saya bandingkan dulu dan itu saya lakukan juga sebagai oknumnya. saya oknumnya gitu ya. Jadi misalnya gini, saya buat tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis misalnya rumusan dan isi Pancasila dari 3 tokoh pendiri bangsa. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Asesmennya. Saya kasih tes. Tapi tesnya itu tidak menggambarkan kemampuan analisisnya. Gitu. Pertanyaannya misalnya hanya sampai Supomo misalnya menjelaskan isi Pancasila seperti apa itu. Terus kemudian soal-soalnya soal-soal pilihan ganda yang kemudian itu tidak membuat kemampuan analisis peserta didiknya muncul. Maka antara tujuan dengan asesmen yang kita lakukan belum sesuai. Gitu. Padahal tujuan pembelajaran ini menjadi dasar dari asesmen yang kita lakukan. Gitu. Misalnya menjelaskan. Nah, menjelaskan ini sampai di mana siswa dikatakan bisa menjelaskan itu. Terus kemudian saya contohkan yang kedua nih, memberikan contoh. Nah, memberikan contoh ini kompetensinya. Penerapan norma di berbagai kehidupan. Baik kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, ini kan materinya. Materinya apa? Penerapan norma. Berarti nanti guru ya ketika aktivitas pembelajaran ya harus mengarahkan siswa atau peserta didik itu untuk tahu materi tentang penerapan norma.
gitu ya. Secara kritis melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, ini apa? Ini variasinya. Termasuk juga ini ada menyajikan laporan diskusi kelompok. Jelas. Tujuannya peserta didik itu dia bisa menyajikan gitu hasil diskusinya terkait dengan potensi dan tantangan dalam keberagaman suku. Ini saya contohkan di PKN ya. Bagaimana di pendidikan Pancasila, mohon maaf. Mata pelajarannya, tujuan pembelajaran yang bisa kita kembangkan. Nah, nanti kriterianya, KKTP-nya yang akan kita buat ya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ini. Jadi kalau dulu misalnya tadi ya yang saya sampaikan, misalnya kan harus ada penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan nih. Sikapnya yang diukur misalnya sikap tenggang rasa, terus kemudian jujur, disiplin. Biasanya Bapak Ibu buat tuh rubrik penilaian sikap. Bapak Ibu buat rubrik penilaian sikap, padahal tujuan pembelajarannya itu nggak ke arah sana gitu. Nah, jadi kan nggak nyambung antara tujuan dengan asesmen atau penilaian yang kita lakukan gitu. Biasanya dipisah-pisah dulu kita, misalnya penilaian sikapnya ini, penilaian keterampilannya ini, gitu kan ya, penilaian pengetahuannya ini. Biasanya kalau pengetahuannya udahlah dikasih soal pilihan ganda 10 soal bisa jawab apa enggak ya, biasanya simpelnya gitu ya. Nah, sekarang di KKTP tidak demikian Bapak Ibu. Apa yang kemudian kita buat di tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan asesmen yang kita lakukan. Oke. Saya lanjutkan lagi. Di sini, nah bagaimana kemudian, nah kalau ini ATP ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga. Kalau kelas SMP itu ada di fase D, di kelas 7 sampai kelas 9 itu di fase tersebutlah yang kemudian nanti Bapak Ibu bisa analisis capaian pembelajarannya. Jadi alur tujuan pembelajaran itu dia biasanya lebih konkret sampai kepada apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Gitu ya. Biasanya sistematis, dialogis. Misalnya gini ya, saya contohkan. Kalau misalnya rumusan dan isi Pancasila dari 3 tokoh pendiri bangsa, gitu ya. Nah, nanti kita bisa menjelaskan dulu setiap tokohnya memberikan gagasan terhadap tentang Pancasila itu seperti apa sampai kita analisis, misalnya kita berikan juga materi terkait dengan konten atau misalnya isi dari setiap gagasan 3 tokoh pendiri bangsa itu isinya tuh apa gitu, tujuannya tuh apa, nah bisa begitu. Itu ATP, biasanya ATP dia lebih konkret. Nah kalau ini menyusun ATP itu bisa melakukan nomor penomorannya bisa didasarkan kepada penomoran yang memang sesuai dengan setiap elemen. Nah, misalnya kalau elemen 1 turun 1 gitu, elemen 2 turun, nah begitu dan seterusnya. Gitu. Terus Bapak Ibu, nah sekarang baru kita menyusun KKTP. Jadi ceritanya saya mau ke KKTP itu panjang dulu Bapak Ibu. Karena apa? Karena ya itu tadi harus betul dulu tujuannya, nanti akan bisa benar di penyusunan KKTP-nya. Gitu ya. Nah, nanti dari TP tujuan pembelajaran nanti bisa langsung dibuatkan rubrik penilaiannya seperti tadi. Misalnya kalau kita buat menjelaskan rumusan dan isi Pancasila ini, misalnya dari 3 tokoh pendiri bangsa, kita langsung membuat rubriknya langsung. Nah, bisa begitu. Terus kemudian 4 atau 5 kriteria, misalnya menjelaskan itu peserta didik mampu menjelaskan 2 misalnya dari 3 tokoh yang memberikan gagasan tentang isi Pancasila. Nah, itu nanti dia ada di tahap yang mana? Mahir, sedang, atau misalnya kurang kompeten, nah, atau belum tuntas. Nah, bisa kalimat-kalimat itu bisa Bapak Ibu buat. Jadi dari TP bisa Bapak Ibu buat langsung. Kalau misalnya menyebutkannya 1 tapi tidak lengkap misalnya ya,
menyebutkan misalnya menyebutkan 3 tapi tidak lengkap. Oh, poinnya ada di mana. Nah, itu bisa langsung seperti itu. Nah, terus kemudian bisa juga dari TP itu, kemudian tujuan pembelajaran itu diturunkan menjadi indikator-indikator asesmen. Nanti saya buat contohnya. Misalnya gini, menjelaskan rumusan dan isi Pancasila dari 3 tokoh. Nah, ini mampu menjelaskan, nah terus kemudian mampu membandingkan, nah bisa jadi 1.3 mampu menceritakan gitu. Jadi nanti bisa bisa 3 indikator asesmen. Nah, setelah dari 3 indikator ini kemudian dibuatlah KKTP-nya. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa menyusun langsung gitu ya. Menggabungkan ke rubrik dan indikator asesmennya gitu. Ya, jadi nanti bisa ke rubrik lalu ke indikator asesmennya. Mohon nanti rekaman. Oh, oke. Saya pikir Bapak Ibu boleh ya kalau misalnya mau langsung bertanya juga nanti boleh biar saya nggak lupa. Itu. Jadi KKTP itu ada 3 ya tadi Bapak Ibu, bisa langsung ke rubrik, bisa membuat indikator asesmen, bisa kedua-duanya rubrik dan indikator asesmennya. Tapi nanti ada pendekatannya. Saya akan jelaskan juga pendekatan apa yang bisa kita lakukan untuk menyusun KKTP ini. Terus Bapak Ibu, misalnya saya contohkan, nah setelah Bapak Ibu membuat tujuan, kita kan akan menentukan bentuk asesmen yang akan kita lakukan itu seperti apa. Tentunya ini akan berhubungan juga dengan aktivitas pembelajaran. Makanya Bapak Ibu, di buku, saya cetak nih Bapak Ibu. Kenapa? Saya termasuk yang kalau baca di di online itu kadang-kadang pusing, saya cetak sendiri nih. Jadi saya print out sendiri. Di sini ini dijelaskan bagaimana kita dimulai dari menyusun tujuan pembelajaran sampai dengan aktivitas pembelajaran yang kita lakukan sampai dengan asesmen yang kita lakukan itu satu sama lain harus saling berhubungan. Jangan sampai tadi yang saya sampaikan, misalnya Bapak Ibu di tujuannya itu ingin mengukur sikapnya adalah sikap kritis gitu ya, mandiri. Nah, tadi kan membuat misalnya esai dengan sendiri, misalnya kerja mandiri bisa jadi. Ingin mengukur kritis, mandiri, tapi ketika di asesmennya kita membuat rubrik penilaian sikap yang di sana elemen sikapnya banyak sekali, misalnya jujur, tanggung jawab, disiplin. Nah, itu kan nggak sinkron gitu. Jadi antara tujuan pembelajaran yang kita susun disesuaikan dengan capaian itu harus sesuai dengan aktivitasnya. Nah, misalnya kita ingin mengarahkan peserta didik untuk bernalar kritis gitu ya. Maka aktivitas yang kita lakukan ya kita sajikan misalnya gambar-gambar yang membuat siswa itu berpikir, menganalisis gambar tersebut, atau kita sajikan video yang membuat siswa itu kemudian menganalisis gitu ya, berpikir kritis tentang yang disajikan oleh gurunya. Nah, gitu ya. Antara tujuan, aktivitas, lalu kita asesmen. Nah, asesmennya pun sesuai dengan apa yang kemudian aktivitas yang kita lakukan. Kalau tadi siswa itu kemudian diminta untuk menganalisis gambar, maka penilaiannya kita pun yang kaitannya dengan siswa menganalisis gambar tersebut gitu. Ya. Jadi bagaimana kemudian siswa itu prosesnya, ketika peserta didik mampu menganalisis, menjelaskan setiap gambar dengan rangkaian kalimat yang misalnya konstruktif. Peserta didik, nah itu kata-kata kriteria-kriteria itulah yang memang kita membutuhkan waktu untuk menyusun kalimat tersebut. Makanya, mungkin nanti di forum-forum diskusi guru itu bisa dilakukan kita diskusi. Kira-kira apa ya kalimat elemen kriteria yang mau kemudian kita tentukan untuk peserta didik kita. Kalau misalnya Bu, saya di sekolah saya gurunya PKN-nya cuma guru pendidikan Pancasilanya cuma saya seorang, makanya ada MGMP gitu ya. MGMP ini nanti bisa mengarahkan misalnya di kelompok-kelompokan. Misalnya saya tidak tahu ya, misalnya di setiap sekolah nampaknya punya cara untuk melakukan asesmen diagnostik
awal peserta didik yang memang itu berbeda-beda. Nah, itu bisa menjadi dasar juga untuk kemudian kita bisa mengkategorikan peserta didik kita ini ada di kondisi peserta didik yang seperti apa, gitu ya, yang bagaimana. Nah, nanti itu akan berpengaruh terhadap tujuan pembelajaran yang kita buat, terhadap aktivitas pembelajaran yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi nanti ini lalu nanti Bapak Ibu ketika sudah menentukan bentuk asesmen, maka kita akan membuat rubrik penilaiannya. Nah, ini indikator-indikator asesmen yang bisa kita lakukan dan ini nanti akan berhubungan dengan KKTP yang kemudian kita kembangkan. Kalau misalnya di KKTP sendiri Bapak Ibu, saya langsung saja ke sini. Nah, jadi ada 3 pendekatan. Ada deskripsi, terus ada rubrik, satu lagi ada skala interval. Bu Siva ini dipakai semuanya? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan berdiskusi di setiap satuan pendidikan itu untuk menentukan kita mau pakai KKTP dengan pendekatan yang mana. Bisa jadi setiap modul ajar itu setiap modul ajar yang kita kembangkan itu kita bisa melihat apa bentuknya yang akan kita lakukan, aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan berpengaruh terhadap pendekatan kriteria yang akan kita tentukan. Gitu ya. Nah, nanti saya coba ya, di sini bentuk pendekatan pertama, deskripsi kriteria. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat tayangan ini, tapi coba saya tayangkan kembali supaya nanti saya stop dulu Kak. Tadi itu waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak muncul karena ininya tidak di-share audionya. Nah, nanti saya coba ya. Mudah-mudahan My name is Ashley Puyol. I am the founder of a small company named Unwrap. Nah, kita ke pendekatan pertama. Coba ya, saya mudah-mudahan ini. Menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi salah satu pertimbangan ibu dan bapak saat memilih dan membuat instrumen asesmen. Salah satu pendekatan yang dapat ibu dan bapak guru gunakan untuk menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ialah deskripsi kriteria. Lalu, bagaimana cara menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran melalui pendekatan deskripsi kriteria? Pak Rudi, saya masih bingung untuk menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Menurut Pak Rudi, sebaiknya kita menggunakan metode apa ya untuk mengukur tujuan pembelajaran ini? Bu Indah, perhatikan dulu kompetensi yang harus dicapai dalam tujuan pembelajaran ini dan bentuk asesmen yang mau dilakukan. Saya ingin mengajak peserta didik untuk membuat laporan dalam bentuk tertulis hingga nantinya mereka mampu menjelaskan hal tersebut di kelas, Pak. Jadi, peserta didik sudah menguasai aturan dalam menulis laporan dan mampu membuat kalimat konjungsi yang menunjukkan sebab akibat ya Bu Indah. Iya Pak Rudi, anak-anak sudah melalui hal tersebut pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sebagai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini, saya ingin mencoba pendekatan deskripsi kriteria, Pak. Tapi saya bingung harus mulai dari mana. Ibu bisa membuat daftar indikator tujuan pembelajarannya terlebih dahulu untuk membantu Bu Indah menyusun kriteria ketercapaiannya.
Ini untuk indikator tujuan pembelajarannya, Pak. Oke, karena tadi Bu Indah mengatakan ingin membuat asesmen dalam bentuk laporan, Bu Indah dapat memasukkan indikator tadi ke dalam konteks laporan. Baik, Pak. Jadi seperti ini ya? Ya, sudah benar Bu Indah. Nah, sekarang Ibu Indah mau mengukur apakah peserta didik mampu menunjukkan kompetensi tersebut dalam sebuah laporan. Ibu Indah dapat memberi keterangan tidak memadai dan memadai pada masing-masing indikator seperti ini. Lalu, bagaimana cara menentukan ketuntasannya, Bu? Untuk ketuntasannya, saya sudah berdiskusi dengan guru lain untuk menyamakan persepsi berdasarkan data peserta didik di sekolah dan juga pengetahuan profesional kita sebagai guru. Jadi peserta didik dianggap tuntas jika 3 indikator tujuan pembelajaran tercapai, Pak. Jika ada 2 indikator yang tidak tuntas, maka perlu ada tindak lanjutnya. Bagus sekali itu Bu Indah. Sepertinya praktek diskusi dan kolaborasi seperti ini baik untuk meningkatkan iklim membuat keputusan bersama di sekolah. Kalau hasil asesmen salah satu peserta didik seperti ini, bagaimana saya menuliskannya pada laporan hasil belajar ya, Pak? Bu Indah bisa mulai dari menyebutkan nama peserta didik tersebut, lalu menuliskan hal yang sudah memadai yang muncul pada diri peserta didik sampai yang belum memadai. Jadi seperti ini ya Pak Rudi. Alif mampu menyusun teks eksplanasi dengan runut dan dapat menjelaskan hubungan sebab akibat serta argumen yang logis hingga dapat meyakinkan pembaca. Namun perlu bimbingan dalam menceritakan pengalaman dan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Benar Bu Indah. Deskripsi kriteria ini dapat Bu Indah gunakan dalam penulisan deskripsi pada rapor peserta didik nantinya. Sehingga Bu Indah dapat memberikan gambaran yang utuh tentang profil peserta didik tersebut. Lalu, jika ada hal lain yang sudah baik yang dilakukan oleh peserta didik, namun tidak termasuk ke dalam indikator tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana Pak Rudi? Bu Indah bisa menambahkan hal tersebut pada hal yang sudah muncul pada diri anak. Inilah kelebihan deskripsi kriteria, Bu. Namun, tetap harus diselaraskan dengan tujuan pembelajaran ya, Bu. Jika itu masih sejalan dengan capaian pembelajaran, maka bisa Bu Indah tambahkan. Saat Ibu dan Bapak menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, tentu Bapak dan Ibu harus memetakan kompetensi yang ingin diukur. Sebelumnya, kompetensi tersebut harus disesuaikan dengan prasyarat yang telah dikuasai siswa secara keseluruhan. Deskripsi kriteria merupakan salah satu pendekatan yang disarankan dalam mengembangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Karena dengan menggunakan deskripsi kriteria, kita dapat mengetahui secara spesifik pencapaian pembelajaran murid yang tidak bisa digambarkan lewat angka. Hasil penilaian ini dapat menentukan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. Deskripsi kriteria juga dapat digunakan sebagai acuan Ibu dan Bapak dalam menulis deskripsi dalam laporan hasil belajar peserta didik. Dengan menggunakan deskripsi, Ibu dan Bapak dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang profil belajar dan pencapaian siswa secara rinci. Semoga dengan video ini, Ibu dan Bapak guru bisa lebih menggambarkan. Oke, nah tadi untuk yang bentuk pertama ya Bapak Ibu. Jadi ada bentuk yang pertama itu adalah deskripsi kriteria. Sebelum melakukan pendekatan deskripsi kriteria, Bapak Ibu perlu dilakukan dulu kompetensi yang ingin diukurnya itu apa. Nah, kompetensinya harus jelas dulu tadi, terutama di dalam tujuannya itu harus jelas. Terus prasyarat yang telah dikuasai oleh peserta didik. Apa saja peserta didik itu harus mampu apa saja gitu dalam penentuan kriteria deskripsi kriteria ini. Terus kemudian deskripsi kriteria ini kelebihannya Bapak Ibu bisa tidak hanya angka saja yang Bapak Ibu dapatkan, tapi juga penjelasan terkait dengan apa saja yang sudah peserta didik bisa capai dari tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan.
Nah, lalu kelebihannya lagi tentunya kan kalau di laporan hasil belajar peserta didik itu kita ingin membuat deskripsi itu ya kan. Nah, deskripsi kriteria ini bisa menjadi deskripsi untuk kita menentukan di rapot atau di laporan pembelajarannya peserta didik. Saya contohkan ya, satu misalnya menyajikan laporan diskusi kelompok tentang potensi dan tantangan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba kita buat kriterianya apa saja. Nah, ada menyajikan tentang potensinya, ada menyajikan tertulis, ada menyajikan lisan. Nah, gitu ya. Ini kriteria-kriterianya dibuat oleh siapa ya? Oleh Bapak Ibu guru tentunya, gitu. Ini saya coba buat 4 kriteria yang dari tujuan pembelajaran ini saya buat 4 kriteria ini. Nanti kita lihat peserta didik itu sudah memadai tidak misalnya atau belum tidak memadai. Lalu nanti kita diskusikan dengan Bapak Ibu guru di sekolah di satuan pendidikannya Bapak Ibu untuk mendiskusikan kalau yang mencapai atau tuntas itu kalau dia sudah berapa kriteria yang memadai. Gitu misalnya tadi ya kalau dicontoh itu kan 2 misalnya. Oh dia mampu 2 saja itu kita sudah anggap tuntas. Gitu ya. Nah ini misalnya saya contohkan peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok secara tertulis tentang potensi. Nah, terus kemudian peserta didik dapat menyajikan secara tertulis tentang tantangan. Nah, ada potensi, ada tantangan dalam keberagaman suku itu. Terus kemudian mempresentasikan secara lisan. Nah, dia selain tertulis, dia mampu juga tidak secara lisan. Kita buat kriterianya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi terkait hal ini. Tapi setelah tujuan pembelajarannya nampak gitu ya, setelah tujuan pembelajarannya ada. Oke. Terus kemudian bentuk yang kedua ada rubrik Bapak Ibu. Nah, rubrik ini nanti Bapak Ibu saya sudah simpan juga di tayangannya di sini, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Saya sudah buatkan contohnya di bawah bahwa rubrik ini harus diinformasikan kepada peserta didik sebelum memulai aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan. Gitu ya. Rubrik ini juga bisa memfasilitasi peserta didik yang beragam dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya ini tadi dengan tujuan pembelajaran yang sama kita buat rubriknya. Kita bisa bagi menjadi 4 kriteria nih, baru berkembang, layak, cukup, mahir. Nah, terus kemudian apa yang mau kita nilai atau kriterianya? Oh, tentang laporan tertulisnya, laporan lisannya. Nanti kita bisa mengkategorikan, lalu kita buat ketuntasannya. Kalau tuntas itu misalnya dia kedua ini ada minimal di cukup atau misalnya di mahir atau di layak atau seperti apa. Gitu ya. Nanti kita buat indikatornya tuntas itu seperti apa setelah kita buat rubriknya demikian. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini untuk kedua KKTP yang kedua dengan pendekatan rubrik. Terus kemudian yang berikutnya adalah pendekatan skala atau interval. Ini juga ada tayangan YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, interval ini tadi kita bisa membuat angka gitu ya. Misalnya belum mencapai di bagian tertentu, sudah mencapai ketuntasan. Nah, tidak sama dengan KKM. Kalau dulu KKM kita kemudian menentukan angka langsung 86, 87, 82 tadi ya 79 gitu ya. Nah, tapi kalau di KKTP itu kemudian kita menggunakan pendekatan skala. Siswa yang kemudian ada di rentang mana yang kemudian dikatakan sudah mencapai, terus ada pengayaan, mana yang kemudian perlu remedial, tapi remedialnya pun tidak keseluruhan di bagian tertentu. Nah, makanya ini kita harus mengidentifikasi ini gitu ya. Nah, nanti kita bisa membuat nilai misalnya dari kalau misalnya tujuan tadi misalnya yang 3 tokoh gitu ya, menguraikan Pancasila
isi Pancasila 3 tokoh. Nah, menjelaskan rumusan dan isi Pancasila dari 3 tokoh. Misalnya kita buat berapa soal. Nah, soal itu kemudian kita dari soal itu kemudian kita buat pendekatan skala intervalnya gitu. Indikatornya apa dulu? 3 tokoh itu kita buat indikator instrumennya. Misalnya 10 soal, dari 10 soal itu kalau misalnya siswa itu kemudian sampai di titik mana dan dia sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu bisa kita lakukan dalam KKTP ini. Jadi 3 pendekatan yang utama, 3 cara yang bisa kita lakukan untuk kemudian membuat KKTP. Jadi sekarang sudah tidak lagi KKM. Dulu KKM pun kadang-kadang akhirnya kita mengira-ngira gitu ya. Nah, sekarang sudah bentuknya KKTP. Sehingga dengan KKTP ini tujuannya adalah kita bisa memfasilitasi peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Gitu ya. Tidak fokusnya kepada angka, tapi justru kepada hasil dari angka tersebut kita analisis apa yang perlu kita lakukan. Bahkan kepada peserta didik yang nilainya sudah mencapai ketuntasan pun masih tetap kita perlu pengayaan atau tantangan yang lebih. Artinya apa? Kita tetap harus membuat treatment khusus atau treatment yang bisa mengantarkan peserta didik yang memang sudah pada capaian tuntas yang memang maksimal itu. Oke. Berikutnya mungkin itu saja dulu ya Bu Fitri, penyampaian dari materi dari saya. Nanti saya lebih senang sharing nanti secara praktisnya Bapak Ibu yang bisa di lapangan kesulitannya apa, nanti kita bisa diskusikan di sini, terutama tadi ya Bapak Ibu nampaknya yang memang menjadi kesulitan kita saat ini adalah membuat kriterianya. Nah, itu terus kemudian tujuan pembelajaran yang konkretnya. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan juga. Sepertinya itu saja dulu Bu Fitri dari saya. Nanti monggo Bapak Ibu silakan jika ada yang akan didiskusikan terlebih dahulu. Saya kembalikan dulu ke Bu Fitri. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Syifa Siti Aulia yang sudah berkenan memaparkan materi terkait KKTP untuk penambahan wawasan Bapak Ibu guru semua. Selanjutnya kami lanjutkan acaranya, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang mau bertanya atau mau menanyakan apabila ada tadi dari materi yang disampaikan, oh kok saya gini ya, oh ini mungkin dari beberapa kriteria, rubrik atau interval nilai atau skala mungkin apa yang harus dipakai ya dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami batasi 3 penanya nggih Ibu Syifa. Ya. Monggo Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan raise hand. Tambahan informasi untuk link presensi akan kami share di akhir acara. Dimohon Bapak Ibu guru tetap mengikuti acara ini sampai akhir penutupan. Monggo kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk 3 penanya. Oke. Bisa raise hand terlebih dahulu? Bapak Ilyas mungkin? Oke, monggo Bapak langsung mawon. Mau tanya untuk membuat rentang nilai itu apakah ada aturannya atau memang sudah baku atau sesuai gurunya masing-masing Bu? Seperti itu. Mohon maaf Bapak Ilyas dari instansi mana mohon disampaikan? Mana Bu? Dari sekolah dari SMP mana? Oh ya, mohon dari SMP Negeri 3 Banguntapan.
Ya. Oke. Ini langsung mau dijawab Ibu Syifan atau kita kumpulkan dulu nggih Ibu? Kita kumpulkan mawon dulu nggih Ibu? Nggih, monggo dikumpulkan dulu. Oke. Monggo setelah Bapak Ilyas, Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin kemarin masih menunggu webinar biar kita bisa tahu sama-sama. Masih kami cadangkan 2 penanya lagi. Monggo Bapak Ibu. Oke. Mbak Firsya Putri Iswandiari. Monggo langsung dikemukakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Firsya dari SMP 2 Pundong. Selama ini saya menyusun itu kesusahan Ibu Siva. Dari CP itu penguraiannya ke ATP, kemudian ke TP, dan ke KKM-nya, KTM-nya itu sangat susah Bu untuk pengolahan katanya. Nah mungkin Ibu ada trik-trik khusus bagaimana agar kami bisa memecah-mecah agar menjadi TP kemudian menjadi KKTPM. Begitu Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Firsya Putri dari SMP 2 Pundong. Masih satu lagi kuotanya, monggo Bapak Ibu. Silakan raise hand terlebih dahulu. Monggo. Oke, sambil menunggu bisa dijawab terlebih dahulu. Mawon nggih Ibu Syifa. Oke, siap Bu Fitri. Tadi sebentar, Bu Firsya ya dan Pak Ilyas, nggih. Ya. Pertanyaan dari Pak Ilyas dari SMP 3 Banguntapan terkait dengan rentang itu dibuat oleh siapa? Yaitu tadi sama dengan KKM, nggih, Bapak Ibu. KKM itu kan yang membuat Bapak Ibu guru, nggih, di satuan pendidikan, nggih, yang kemudian itu dihasilkan dari analisis ketercapaian peserta didik. Nah, begitupun juga dengan KKTP. Ketika kita membuat skala interval itu yang membuat siapa ya? Tentunya Bapak Ibu guru di setiap satuan pendidikan gitu ya. Membuat rentangnya seperti apa itu tergantung dari Bapak Ibu guru, dan tentunya kita melihat tadi ya Bapak Ibu, yang paling penting adalah asesmen diagnostiknya. Kalau asesmen diagnostik itu kan ada 2 ya Bapak Ibu, ada non-kognitif dan ada kognitif. Kognitif itu asesmen diagnostik kognitif itu kaitannya adalah dengan nilai pengetahuan peserta didik yang biasanya kita dapatkan dari nilai rapot di jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngajar nih kelas 7 ya, SMP kelas 7, maka Bapak Ibu harus tahu nilai rapotnya peserta didik di mapel kita di Pendidikan Pancasila di waktu SD gitu. Nah, itu asesmen diagnostik kognitif. Nah, itu untuk kita bisa menentukan kira-kira levelnya peserta didik kita itu seperti apa. Nah, terus kemudian juga kalau misalnya kita ngajar di kelas 8, nah tentu kelas 7-nya kita harus analisis. Kalau kita ngajar di kelas 9, kelas 8, dan kelas 7-nya harus kita analisis. Itu diagnostik awal kognitif. Ada yang diagnostik non-kognitif. Kalau non-kognitif itu kita melihat latar belakang dari peserta didik kita, misalnya secara kondisi sosial, ekonomi, nah itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi rentangnya itu siapa, ya tentunya guru di setiap satuan pendidikan itu punya tanggung jawab untuk kemudian melakukan analisis demikian. Termasuk dulu juga ya, sebenarnya waktu KKM juga sama, kita tuh punya cara Bapak Ibu, punya teknis sendiri untuk menentukan, jadi nggak bisa kita kira-kira 79 deh siswa saya di sekolah saya gitu, ya biasanya gitu ya. Nah itu enggak, tapi kita harus melakukan analisis gitu, analisis terus kemudian sampai pada titik di mana kemudian kita menentukan bahwa KKM-nya ada di titik yang mana, angka yang mana. Nah kemudian sekarang dengan bentuk KKTP ini, capaiannya itu tidak ditentukan pada angka tertentu, tapi kita membuat rubrik
atau misalnya kriteria yang menggambarkan capaiannya tersebut. Itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Firsya tadi gitu ya. Nah itu tadi itu yang nanti nampaknya memang forum guru yang seperti ini ya, MGMP, terus kemudian mungkin nanti MGMP kan karena ini banyak sekali ya, 90 nggak efektif kalau misalnya kita buat forum diskusi. Jadi harus forum-forum diskusi kecil ya. Nanti misalnya ada kelompok entah kategorinya seperti apalah, sekolah-sekolah itu dikategorikan, misalnya bisa lokasi juga, misalnya yang paling dekat. Kalau misalnya guru PKN-nya hanya satu di sekolah tersebut, misalnya guru PKN pendidikan Pancasilanya hanya satu di sekolah, maka guru tersebut harus kemudian bisa berkolaborasi dengan guru lainnya untuk berdiskusi terkait dengan tujuan pembelajaran itu. Karena apa? Karena nanti Bu Firsa dan Bapak Ibu yang lainnya, salah satu cara yang kemudian bisa memudahkan kita merangkai menjadi tujuan pembelajaran itu adalah pemahaman kita terhadap konten materi. Itu yang paling utama. Kalau kita kemudian nggak paham terhadap konten materinya apa, nanti tujuan pembelajarannya pun akan sangat sulit kemudian kita kembangkan. Saya contohkan begini ya, kita buka saja. Misalnya, sebentar, saya contohkan CP-nya yang SMP mana ya, CP. Coba saya tampilkan ya Bapak Ibu. Saya contohkan nih Bapak Ibu, kita berangkat dari yang fase D. Nah, misalnya ini ya. Ketika misalnya kita di fase D ini punya capaian pembelajaran demikian gitu ya. Nah, tadi kesulitannya Bapak Ibu gitu ya, kesulitannya kita semuanya adalah merangkai ini menjadi tujuan-tujuan pembelajaran dan kemudian diturunkan lagi menjadi indikator-indikator instrumen atau ATP-nya ya. Nah, maka kita harus lihat misalnya ini. Tadi ya, satu caranya kita lihat dulu kompetensi-kompetensi di sini. Kompetensinya apa? Menganalisis, mengkaji, mengenali, terus memahami, mengidentifikasi gitu ya, melaksanakan, mengidentifikasi lagi di sini. Nah, oke. Jadi kita harus paham dulu kompetensi di setiap fase, di setiap elemennya ini. Terus setelah itu kemudian kita lihat materinya. Nah, kalau materinya ini kronologis lahirnya Pancasila. Kita tahu nih, oh ini kronologis lahirnya Pancasila. Kemudian kita bisa melihat di buku teks kronologis lahirnya Pancasila itu materinya apa saja ya sih yang harus misalnya kita sampaikan. Oh, mulai lahirnya Pancasila, misalnya sidang BPUPKI dan sebagainya gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya kita mengajarkan hal tersebut atau memberikan pemahaman siswa sampai bisa mampu menganalisis di materi tersebut. Nah, itulah yang kemudian kita jabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Misalnya, oh berarti kalau misalnya kronologis lahirnya Pancasila, satu, saya nanti akan memberikan video terkait sejarah lahirnya Pancasila. Gitu kan ya? Video lahirnya sejarah Pancasila misalnya. Kalau misalnya saya sudah nanti siswa itu kemudian peserta didik saya ajak untuk menganalisis video tersebut. Nah, misalnya analisis video. Gitu kan? Nah, terus kemudian setelah itu saya buat misalnya 3 pertanyaan terkait sejarah lahirnya Pancasila. Misalnya Bapak Ibu buat 3 pertanyaan lah terkait lahirnya sejarah Pancasila. Nah, peserta didik diarahkan untuk kemudian bisa menganalisis, menjawab 3 pertanyaan tersebut. Misalnya ya. Nah, itu dijabarkan menjadi ATP-ATP tadi. Misalnya 1, peserta didik mampu melakukan analisis terhadap video sejarah lahirnya Pancasila. Nah, itu tujuan. Makanya tadi saya sampaikan dari tujuan terus kemudian ke aktivitas pembelajaran itu pasti ada hubungannya. Dari situlah kemudian Bapak Ibu bisa mengurai menjadi KKTP-nya apa gitu. Oh, kalau menganalisis video berarti 1, kriterianya dia mampu menguraikan secara lengkap mulai dari sejarah lahirnya Pancasila, mulai dari sidang BPUPKI sampai mana, gitu ya. Nah itu diuraikan satu persatu.
Jadi kalau misalnya saya tadi karena ini harus praktik ya Bapak Ibu. Ini harus praktik. Jadi kalau Bu Firsya tadi tekniknya, tips and tricksnya satu, Bapak Ibu harus memahami kompetensi dan materi di setiap fasenya. Kemudian kedua, Bapak Ibu harus bisa menguraikan setiap aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan ketika sudah tahu kompetensi dan materinya. Terus yang kemudian yang ketiga, Bapak Ibu menentukan asesmen yang tepat untuk aktivitas pembelajaran yang sudah Bapak Ibu tentukan tadi. Itu. Dan diskusi antar guru pendidikan Pancasila. Gitu ya. Kalau di sekolah ya buat diskusi, jadi nanti diskusinya ganti gitu. Tidak ngomongin tentang KKTP gitu. Kira-kira nanti KKTP-nya apa gitu. Biasanya kan kalau di sekolah tuh ada namanya sebelum awal masuk pembelajaran itu kan biasanya ada dulu diskusi ya, guru mapel gitu, ngumpul gitu ya. Nah, biasanya begitu. Diskusikan hal tersebut. Jadi nanti itu yang akan memudahkan kita untuk kemudian menguraikan kriteria apa yang akan kita tuju. Dan harusnya satu sekolah itu, satu satuan pendidikan itu dia punya satu KKTP yang memang sudah disepakati secara bersama-sama. Gitu. Nah, itu yang kemudian memang harus, misalnya 1 tahun ini materinya akan kita kembangkan seperti apa, nah itu harus didiskusikan. Gitu. Kecuali kalau gurunya satu. Kalau gurunya satu ya kita harus berdiskusi dengan teman yang lain untuk kira-kira materi ini tuh apa saja yang bisa kita lakukan. Aktivitasnya apa saja, asesmennya apa. Nah, itu. Jadi memang selama ini karena kita sudah dimudahkan, apalagi sekarang kan, contoh tujuan pembelajaran aja udah bisa kita download ya Bapak Ibu. Gampang sekarang mau cari tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila fase D, oh udah banyak tuh Bapak Ibu, mau modelnya kayak bagaimana tuh udah banyak sekali Bapak Ibu mau di searching. Hanya saja tadi yang paling penting itu adalah ketika kita mau mengadopsi, itu salah tidak Bapak Ibu? Tidak salah. Bu Siva copy paste misalnya dari yang sudah ada, salah? Enggak salah Bapak Ibu, tidak salah. Justru Bapak Ibu harus banyak referensi untuk kemudian kita bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di lingkungan belajar kita. Gitu. Ya, enggak salah. Kalau misalnya saya dapat di sini, terus kemudian kita adopsi, terus kemudian nanti kalau di sekolah saya tambahkan misalnya dengan bentuk seperti apa, atau saya kurangi yang ini enggak mungkin di sekolah saya. Nah, gitu kan, Bapak Ibu yang mengenali itu harus didiskusikan. Begitu. Jadi intinya Bapak Ibu, sebenarnya hal ini tuh harusnya sudah kita lakukan sejak lama. Dari mulai kurikulum sebelum kurikulum 13 sebenarnya kan sudah menjadi standar gitu ya. Yang seharusnya bahwa guru itu kan punya tujuan pembelajaran, punya arah pembelajarannya itu kemana gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak lama. Hanya saja sekarang kita perlu adaptasi kembali karena memang pemahaman atau penyesuaian materi dengan kondisi yang memang dihadapi kita saat ini, terutama dengan kondisi peserta didik yang dihadapi kita saat ini. Nah, itu penyesuaian yang memang perlu kita lakukan dan akan terus seperti itu. Jadi saya selalu sampaikan, mau kurikulumnya berubah jungkir balik seperti apapun, yang namanya guru kalau sudah profesional ya sudah siap gitu. Gitu kan? Karena tujuan pembelajaran itu kan memang harus dibuat oleh guru gitu kan, yang tahu arahnya peserta didik itu mau seperti apa itu sebenarnya guru gitu, yang kemudian bisa memberikan dasar nilai peserta didik itu seperti apa yaitu guru gitu. Nah, jadi sebenarnya dasarnya seperti itu. Nah, nanti tadi saya senang sekali kalau Pak Ketua MGMP menyampaikan bahwa nanti akan ada tindak lanjut nggih Bu Fitri terkait ini. Nah, itu tentunya itu memang karena nggak bisa kalau misalnya ini misalnya 70-an terus kemudian kita diskusi satu persatu tuh agak sulit. Nanti bisa jadi kita misalnya Bapak Ibu membuat kelompok-kelompok kecil, terus kita kembangkan capaian pembelajaran yang sudah ada panduannya, kita kembangkan di setiap sekolahnya Bapak Ibu. Nah, itu yang sebenarnya kelompok-kelompok kecil itu yang nanti akan membantu kita untuk menghasilkan KKTP yang kemudian
sesuai dengan apa yang memang kita hadapi di lingkungan peserta didik kita. Nah itu mudah-mudahan nanti itu bisa terlaksana dan bisa menjadi outputnya jadi sangat bagus. Kalau hanya satu arah seperti ini gitu ya agak sulit. Nanti boleh diskusi dengan di prodi kami banyak gitu ya, ada saya, ada Pak Dik gitu, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Nah, memang kesulitannya Bu Firsa itu tidak dirasakan hanya oleh Bu Firsa saja, hampir semuanya kita mengolah kata-kata gitu. Dari Bu Firsa ya, mengolah kata kriterianya itu memang kita punya kesulitan yang sama dan itu memang harus diskusi. Gitu ya, harus kolaborasi. Jadi kita tahu oh arahnya ke sini, oh arahnya ke sini. Kalau materi begini, asesmennya bagaimana? Tentunya kalau nanti harus ada lagi pemahaman Bapak Ibu tentang asesmen tadi ya, asesmen diagnostik, asesmen sumatif, formatif gitu ya. Itu juga harus kemudian kita pahami bentuknya seperti apa yang disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Ya Bu Fitri, saya kembalikan lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas dan kita bisa berdiskusi lagi nanti. Mudah-mudahan masih ada pertanyaan lagi, monggo. Oke, monggo Bapak Ibu, masih ada satu kuota pertanyaan. Kepada Bapak Ibu, monggo kami persilahkan. Mumpung ada Bu Syifa. Bisa raise hand terlebih dahulu. Masih ada satu kuota, monggo. Yang mungkin masih bingung tentang KKTP, yang ternyata mungkin berbeda dengan KKM ya Bu Syifa ya. Ibu Yulia Dwi Lestari, monggo Bu. Tidak, Mbak. Oke. Monggo ada yang lain atau mungkin cuma untuk penambahan aja Bu Syifa. Ini kalau mungkin tadi dari nyimak pemaparan dari Bu Syifa, Ibu Syifa memaparkan bahwa tadi mungkin dalam penjelasannya tentang KKTP itu kan ada beberapa yang bisa kita pilih kita mau pakai apa gitu nggih. Jadi mungkin kriteria, rubrik, atau mungkin interval nilai atau skala. Tapi kalau mungkin dikaitkan atau biar sinkron mungkin dengan ERAPOT yang ternyata ERAPOT wujudnya angka gitu nggih Bu Syifa. Itu mungkin ada maksudnya saran mungkin dari Bu Syifa lebih baik kita dari awal memakai yang mana? Seperti itu. Oke. Ya ini yang agak susahnya ya. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita bisa menggunakan skala interval tadi ya, Bapak Ibu, tapi kemudian di skala interval itu kita bisa menuliskan deskripsi tentunya gitu ya. Deskripsi yang nampak di setiap interval itu, walaupun sebenarnya kan kita nggak bisa menentukan juga. Misalnya tadi ya, saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Sebentar ya. Misalnya bentar. Nah, ini ya. Ini sebenarnya bisa ya, karena memang kalau ini pun sebenarnya bisa kita angkakan gitu. Misalnya baru berkembang itu kita angkakan misalnya dari 0 sampai berapa gitu ya, yang kemudian sesuai dengan asesmen yang Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa diangkakan bisa, terus kemudian kalau ini kan belum nampak ya, misalnya gini, remedial di seluruh bagian, remedial di bagian tertentu, tapi kita nggak punya deskripsi. Di rapot tetap ada deskripsinya kan Bapak Ibu, setahu saya masih ada deskripsinya ya. Jadi tetap kita sebagai, kadang-kadang kita deskripsi itu sama ya, setiap peserta didik itu sama karena DI rapot tadi. Jadi kita punya standar penilaian yang sama gitu ya untuk setiap peserta didik. Padahal kan sebenarnya fungsinya KKTP ini kemudian kita bisa memberikan gambaran bahwa peserta didik itu tidak semua sama, tapi kita punya tujuan gitu ya.
kita punya tujuan pembelajaran yang memang jelas gitu. Nah, makanya di awal itu Bapak Ibu bisa sebenarnya misalnya satu capaian pembelajaran itu di dalam 1 tahun itu misalnya kita materinya apa saja, terus kemudian disesuaikan dengan buku teksnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa petakan itu. Jadi kalau misalnya mau tadi pertanyaan Bu Fitri itu yang cocoknya yang mana, karena misalnya e-raportnya kita angka, kan tetap deskripsi itu tanggung jawabnya Bapak Ibu guru juga gitu ya. Makanya Bapak Ibu perlu, normalnya deskripsi itu harusnya tidak semua peserta didik sama. Normalnya ya Bapak Ibu, harusnya. Tapi kan karena e-rapot tadi, kita pasti dimintanya ya, saya merasakan dulu ketika saya jadi guru kan gitu ya, dimintanya deskripsinya mana, gitu kan. Deskripsinya mana, terus kemudian ya kita kasih angka aja cukup, baik, kurang gitu. Bener kan Bapak Ibu begitu ya, kita akui gitu ya, saya mengakui itu gitu ya, udah biar cepet, pokoknya yang nilainya 0 sampai segini itu ada dikurang gitu. Terus materi-materinya kita buat gitu kan, dulu begitu. Nah, KKTP ini tujuannya sebenarnya untuk tadi supaya tidak nampak sama seperti itu. Justru nanti potensi peserta didik, bisa jadi peserta didik itu pintar di atau misalnya mahir di lisan tapi di tulisannya enggak. Nah, itu. Dan itu tuh kemudian nampak di deskripsi seharusnya. Gitu ya. Kalau saya ceritakan yang idealnya saja ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya mau mudahnya, Bapak Ibu analisis saja capaian pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu analisis tuh capaian pembelajarannya selama 1 semester, capaian pembelajarannya itu kompetensinya apa, kontennya apa. Nah, nanti dari sana Bapak Ibu bisa melakukan deskripsi. Mahir atau tadi berkembang dengan angkanya berapa, Bapak Ibu bisa buat sendiri intervalnya. Gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, memang kadang-kadang yang saya tidak tahu ya, saya tidak tahu di saat ini seperti apa. Kalau dulu saya ngajar tahun 2013 itu 2012 itu ya sudah e-rapot juga, cuman dulu masih KKM. Saya buat KKM, terus tadi ada deskripsi kan di rapot itu ya Bu Fitri ya, betul ya. Sekarang masih ada begitu, ada deskripsi. Nah, deskripsinya itu kemudian saya buat sesuaikan dengan nilainya tadi gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kita lakukan juga. Jadi mungkin pendekatan kolaborasi antara interval, tapi di interval itu kemudian kita punya deskripsi gitu ya. Jadi deskripsinya tidak cukup misalnya hanya sampai perlu remedial, perlu apa, tidak begitu, tapi kita deskripsikan lebih lengkap menyesuaikan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, nampaknya itu mungkin bisa jadi solusi yang memudahkan Bapak Ibu nanti bisa melakukan analisis, terutama untuk pengisian rapot akhir itu. Gitu. Tapi KKTP itu per tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, basisnya itu adalah tujuan pembelajaran, dan tentunya dalam proses pembelajaran itu kan kita tidak membuat hanya satu tujuan pembelajaran, betul? Kan nggak boleh hanya satu ya, tapi tujuan pembelajaran itu kan lebih memudahkan kita kalau ada lebih dari satu. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa analisis dari capaiannya saja. Kalau misalnya mau memudahkan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau pertanyaannya, ketiganya bisa kita lakukan karena memang ya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin capai seperti apa. Gitu. Kalau mau menyesuaikan e-rapot, analisis saja nilai interval itu buat deskripsinya. Gitu. Itu memudahkan. Mungkin bisa memudahkan Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada waktu beberapa menit dari sekarang. Oke, coba Bu Siti, monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf tidak pakai video Bu, tapi insya Allah kami menyimak karena setting
videonya saya memakai HP jadi belum sempat setting share videonya. Pertanyaan kami Bu Syifa, kan mungkin saya dan semua guru di sini semuanya kita sama-sama keluar dari mindset kurikulum 2013 ya Bu. Jadi ketika dulu di kurikulum 2013 itu kita nyusun KKM itu kan nanti KD-nya apa, KKM-nya gimana itu bisa dikatakan simpel ya, tetapi untuk KTP ini tadi mungkin lebih mendalam. Jadi pertanyaan kami, jadi kan ketika kita punya satu tujuan pembelajaran itu kan ada beberapa aktivitas pembelajaran ya Bu nanti. Nah itu kalau dulu di kurikulum 13 itu kan setiap aktivitas pembelajaran kita ada penilaiannya seperti ini, rubriknya gini, penilaiannya bagaimana. Nah, kalau untuk KKTP ini kita menyusunnya per tujuan pembelajaran itu satu KKTP dengan mungkin penjabaran satu aktivitas pembelajaran, mungkin kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 dan sebagainya, atau tetap setiap pembelajaran itu kita ada satu KKTP-nya. Jadi mungkin karena kalau dulu di K13 kan kita punya dokumen sendiri, satu dokumen namanya KKM gitu ya Bu. Kalau di kurikulum Merdeka ini nanti ada di mana? Apakah di setiap modul? Karena modul pun ada yang membuat per pertemuan satu modul, ada yang dalam satu lingkup materi itu satu modul. Mungkin seperti itu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Bu Fitri, ini langsung saya jawab. Ya. Monggo Ibu Syifa. Oke. Ya, Bu Siti betul ya, kalau dulu itu ketika K13 itu kemudian kita per KD ya, analisisnya per kompetensi dasar. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan karena ini basisnya adalah tujuan pembelajaran, berarti analisisnya adalah per tujuan pembelajaran tadi. Makanya tadi tujuan pembelajaran itu langkahnya begini. Sini nggak ada papan tulis. Ada papan tulis nggak ya di? Oke. Jadi langkahnya itu dimulai dari kita membuat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu bisa jadi masih yang sifatnya dia umum, gitu ya. Tujuan pembelajaran itu umum, kemudian kita sudah membuat kriterianya, gitu. Nah, ketika kita sudah membuat kriterianya di tujuan pembelajaran yang umum itu, salah satu caranya adalah kita membuat indikator-indikatornya itu untuk melakukan assessment. Gitu. Di tujuan pembelajaran yang sifatnya umum itu, kemudian kita kembangkan menjadi indikator-indikator yang kemudian itu sifatnya nanti assessment. Jadi kalau ditanya per apa, dasarnya adalah KKTP itu ya tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi lalu kan pertanyaan kembali lagi, siapa yang membuat tujuan pembelajaran? Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Jadi itu, kalau misalnya dulu kan ada dokumennya KKM, kita analisis KKM gitu ya, misalnya per KD, nah berarti sekarang per tujuan pembelajaran. Bisa jadi satu modul itu kan ada beberapa tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah jadi dasarnya dari sana, misalnya satu modul pembelajaran itu misalnya ada 3 atau ada 4 tujuan pembelajaran, ya berarti kita mengembangkan kriteria ketercapaiannya 4 hal tadi. 4 yang ada di tujuan pembelajaran itu. Begitu. Bu, jadi tapi nanti ya tetap harus ada asesmen yang nampak gitu ya. Jadi asesmen baik itu sumatif ataupun formatif gitu kan. Dari mana kita kemudian bisa menentukan kriteria itu ya dari asesmen yang kita lakukan gitu. Asesmennya bentuknya apa? Apakah observasi, apakah kemudian tes gitu, nah, atau apa? Nah, gitu Bu. Jadi kalau misalnya satu modul ajar itu kan terdiri dari beberapa pertemuan, nah dianalisis saja tujuan pembelajarannya ada di mana, ada berapa, gitu ya. Satu modul ajar itu misalnya kalau pertemuan nampaknya tidak menjadi patokan, karena yang menjadi patokannya itu adalah tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru.
Itu Bapak Ibu guru. Itu patokannya. Gitu. Nah, sekarang jadi pinter juga Bapak Ibu guru. Aduh, biar nggak banyak menilai atau banyak ngedeskripsiin, udah aja tujuan pembelajarnya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Tapi tetap ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu harus menggambarkan tadi aspek pengetahuan, sikap, keterampilannya harus muncul, kompetensinya harus jelas, materinya harus jelas, kontennya ya. Kontennya tuh harus jelas, kompetensinya harus jelas, variasinya harus jelas. Itu jangan sampai nanti karena kita takut buat KKTP-nya rubriknya jadi banyak gitu ya. Ah udahlah, daripada pusing bikinnya tujuannya nggak usah banyak-banyak gitu kan ya. Tetap Bapak Ibu lihat konten materinya, harus analisis. Gitu Bu Siti. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aulia yang sudah memaparkan dengan sangat gamblang dan jelas dan juga antusias sehingga mungkin cukup 3 penanya nggih Ibu Syifa. Semoga ini nanti mungkin biasanya Bapak Ibu guru itu menunggu wujudnya Bu. Jadi mungkin kita tunggu tindak lanjutnya sehingga kita nanti bisa sama-sama melihat dan membuat wujudnya KKTP itu yang baik dan benar seperti apa gitu nggih Ibu Syifa. Semoga Bu Syifa masih mau berkenan untuk mendampingi kami untuk acara tindak lanjut besok-besoknya insya Allah. Big applause dari jauh Bapak Ibu untuk Ibu Syifa Siti Aulia hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Syifa Siti Aulia untuk ilmunya hari ini. Dari pemaparan kali ini, dari webinar kali ini, kami cukupkan sekian. Akan saya kembalikan ke Saudara MC untuk sesi selanjutnya, yaitu foto bersama Ibu Syifa. Gitu. Kepada Saudara MC kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syifa selaku narasumber, Ibu Fitri selaku moderator atas kegiatan yang sudah kita lalui. Memasuki sesi selanjutnya yaitu kegiatan lain-lain. Di dalam acara kegiatan lain-lain, monggo Bapak Ibu semua dimohon untuk on cam, kita berfoto bersama Ibu Syifa sebagai dokumentasi. Monggo Bapak Ibu. Dan kebetulan Ibu ini banyak, ada beberapa Bapak Ibu guru kebetulan mahasiswa Ibu Syifa ketika di UAD. Mungkin ada yang temu kangen di sini. Siap? Monggo, masih ditunggu. Siap. 1, 2, 3. Ya. Mungkin ada lagi, mungkin Bapak Ibu juga perlu mendokumentasikan, nanti perlu di-share di grup MGMP. Oke, terima kasih untuk waktunya untuk berfoto bersama. Kemudian di acara lain-lain ini mungkin ada Bapak Ibu dari manapun, SMP manapun boleh menyampaikan usulan atau masukan mengenai kegiatan MGMP kita. Dan jangan lupa untuk di live chat, di sini sudah di-sharekan link presensi, jangan lupa untuk diisi oleh Bapak Ibu semua. Oke, Bu Danik, Bu Fitri, saya mohon pamit, nggih. Nggih, Ibu. Nggih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan dan bisa secara offline ya. Amin. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, sambil mengisi presensi mungkin ada Bapak Ibu yang menyampaikan usulan mengenai kegiatan MGMP kita biar nanti lebih hidup lagi. Dan untuk yang sekarang itu kan sudah banyak Bapak Ibu yang muda-muda ya, termasuk saya sendiri sudah termasuk tua.
Monggo Bapak Ibu kalau ada usulan tentang kegiatan kita. Monggo. Adakah dari Bapak Ibu yang menyampaikan usulan mungkin atau masukan terhadap kegiatan MGMP kita? Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada atau masih ada, kami tunggu. Sambil menunggu ya presensi. Dan dari keseluruhan tadi pendaftarnya itu 96, dan saya amati untuk yang mengikuti kegiatan ini sejumlah 78 peserta. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti semuanya dalam keadaan sehat, mungkin karena kesibukan tidak bisa mengikuti acara webinar kali ini. Monggo Bapak Ibu, silahkan untuk masukan tentang kegiatan MGMP. Pak Triudarko mungkin yang biasanya sebagai motivator di grup MGMP PPKN. Masih kami tunggu Bapak Ibu untuk yang menyampaikan usulan. Dengan cara raise hand terlebih dahulu, bisa menyebutkan nama dan instansinya. Monggo Bapak Ibu. Kalian nggak ada ini sampung mereka. Ya. Link presensi di live chat ya Bapak Ibu, silakan segera mengisi. Nanti untuk materi mungkin akan kami share di grup dan termasuk link e-sertifikat. Baik, Bapak Ibu, ternyata tidak ada yang menyampaikan masukan atau usulan mengenai kegiatan MGMP kita. Alhamdulillah kita telah memasuki penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyimak acara webinar dari awal sampai akhir. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa link presensi Bapak Ibu, jangan sampai lupa untuk mengisinya. Kemudian link e-sertifikat akan kami sampaikan di grup WA MGMP. Marilah kita tutup acara webinar hari ini dengan berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Saya selaku pembawa acara, apabila ada hilaf atau salah hal yang kurang terdengar di Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di kegiatan luring yang akan kita adakan di yang akan datang. Terima kasih.